Halo guys, jumpa lagi di PTK Review. Dan bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, saya ucapkan selamat datang. Oke, kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Sixth Sense, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya indera keenam. Di film ini, menceritakan seorang anak laki-laki berumur 8 tahun bernama Cole. Cole sering didatangi hantu. Hantu-hantu yang mendatanginya adalah mereka yang mempunyai masalah yang belum terselesaikan ketika masih hidup. Cole ketakutan dan bingung dengan kekuatan paranormalnya. Selain itu, dia juga terlalu muda untuk memahami tujuan dari kekuatannya. Kemudian, ada seorang dokter psikolog anak yang akan membantu Cole. Dokter itu bernama Dr. Malcolm. Oh iya, film ini memang film horor, tapi tidak menunjukkan kengerian-kengerian dari para hantu. Melainkan, di film ini menyajikan misteri-misteri yang membuat para penonton bertanya-tanya dan menebak-nebak ending dari filmnya. Simak terus sampai akhir, oke? Nanti di akhir video, saya akan memberikan sedikit penjelasan dari film ini menurut saya. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan sepasang suami istri yang sangat bahagia. Mereka bernama Dr. Malcolm dan Anna. Mereka berdua sedang merayakan keberhasilan Dr. Malcolm atas mendapat penghargaan dari wali kota, yaitu keberhasilan Dr. Malcolm di bidang psikologi anak karena telah menolong anak-anak menghadapi masalahnya dan membuat para anak-anak memiliki masa depan lagi. Lalu saat mereka berdua masuk ke kamar, Anna melihat pecahan kaca jendela dan mereka terkejut melihat ada orang asing di rumah mereka. Orang asing itu terlihat sangat ketakutan dan orang asing itu ternyata adalah pasien Dr. Malcolm 10 tahun yang lalu. Akhirnya Dr. Malcolm mengingat orang asing itu. Dia bernama Vincent Gray, seorang anak yang mengalami masalah depresi dan halusinasi akibat perceraian kedua orang tuanya. Vincent marah pada Dr. Malcolm karena dulu Dr. Malcolm menyerah menanganinya. Karena Dr. Malcolm mengira Vincent sudah mengalami gangguan mental yang sangat parah. Kemudian Vincent menembak Dr. Malcolm, lalu Vincent bunuh diri. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Dr. Malcolm menemui pasiennya yaitu seorang anak yang mengalami masalah psikologi. Ketika anak itu keluar dari rumah, dia melihat Dr. Malcolm dan malah lari menuju gereja. Lalu Dr. Malcolm menemui anak itu di gereja. Anak itu bernama Cole. Dr. Malcolm lalu memperkenalkan diri dan memberitahu tujuannya menemui Cole, yaitu untuk membantu Cole, dan kita juga ditunjukkan Cole memiliki luka cakaran di tangannya. Kemudian Dr. Malcolm menuju ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, Dr. Malcolm tidak disambut oleh istrinya, dan ternyata istrinya sudah tidur. Dari sini kita diberitahu hubungan rumah tangga Dr. Malcolm dan istrinya sedang tidak baik. Lalu Dr. Malcolm berada di ruangan kerjanya untuk mempelajari pasiennya yaitu Cole. Dilihat dari catatan-catatan Dr. Malcolm, Cole memiliki masalah mental yang cukup berat. Keesokan harinya di rumah Cole, ibu Cole sedang menyiapkan sarapan untuk Cole sebelum berangkat sekolah. Saat ibu Cole meninggalkan Cole sebentar dan kembali lagi, tiba-tiba rak-rak lemari terbuka semua. Apa ada kejadian mistis di sini? Entahlah. Tapi ibu Cole mengira Cole yang melakukannya. Di sini ditunjukkan ibu Cole sangat menyayangi Cole. Jadi bisa dibilang luka cakaran tadi bukan ulah ibu Cole. Lalu Cole berangkat sekolah bersama temannya. Namun ternyata temannya tidak terlalu suka dengan Cole dan menganggap Cole orang aneh. Cole sampai di sekolah dan terlihat Cole adalah seorang anak yang penyendiri. Ketika Cole pulang ke rumah, Dr. Malcolm dan ibunya sudah menunggunya. Namun di adegan ini tidak ditunjukkan sebuah percakapan antara Dr. Malcolm dan ibu Cole. Diceritakan kedua orang tua Cole sudah bercerai dan kini Cole hanya tinggal bersama ibunya. Lalu Dr. Malcolm menyuruh Cole untuk duduk dan mengobrol. Namun Cole tidak mau. Lalu Dr. Malcolm membuat permainan menebak pikiran. Jika Dr. Malcolm benar, Cole akan maju selangkah menujunya. Tapi jika salah, Cole mundur selangkah dan boleh pergi. Saat di awal-awal, Dr. Malcolm menebak pikiran Cole dengan benar, yaitu tentang perceraian orang tuanya dan ada rahasia dari Cole yang tidak mau Cole ceritakan. Namun saat Dr. Malcolm menebak Cole adalah siswa yang baik di sekolah dan tidak pernah buat masalah, lalu Cole berjalan mundur karena tebakan Dr. Malcolm salah. Cole memberitahu dia pernah menggambar tentang pembunuhan dan itu membuat sekolah memanggil ibunya. Semenjak itu, Cole tidak menggambar tentang pembunuhan lagi. Akhirnya Dr. Malcolm tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh Cole. Lalu Cole pergi. Sebelum Cole pergi, dia mengatakan pada Dr. Malcolm, "Kau memang orang baik, tapi tidak bisa menolongku." Adegan berpindah ke sebuah restoran. Di sini Dr. Malcolm meminta maaf kepada Anna karena akhir-akhir ini dia sibuk dengan pekerjaannya. Namun Anna tidak menjawabnya lalu pergi. Kembali lagi ke ibu Cole. Saat ibu Cole sedang bersih-bersih, dia melihat ada keanehan di foto Cole, yaitu ada cahaya di setiap foto Cole. Keanehan apa lagi ini?
Lalu kita ditunjukkan Cole yang sudah mau mengobrol dengan Dr. Malcolm. Dr. Malcolm lalu bertanya pada Cole yang intinya, apakah Cole berubah semenjak kedua orang tuanya bercerai? Di sini Dr. Malcolm menyimpulkan Cole mengalami masalah psikis akibat perceraian kedua orang tuanya. Saat Dr. Malcolm berada di ruangan kerjanya yang berada di ruang bawah, dia mendengar istrinya berbicara dengan pria lain di ruang atas. Bisa disimpulkan, hubungan mereka mulai berubah tidak seperti di awal film tadi, yang seperti keluarga harmonis, dan Dr. Malcolm kelihatan cemburu melihat itu. Kemudian kita ditunjukkan Cole saat di kelas. Saat si guru bertanya pada murid-murid, 100 tahun lalu sekolah ini bekas bangunan apa? Lalu Cole menjawab, bangunan untuk menggantung orang. Mendengar itu, satu kelas terkejut. Lalu si guru memberitahu, gedung ini sebelumnya adalah pengadilan, bukan tempat untuk menggantung orang. Mendengar itu, si Cole tiba-tiba marah dan memarahi gurunya. Gundeng. Bisa disimpulkan, Cole memang mengalami gangguan mental. Cole dibawa ke ruang BK, lalu Dr. Malcolm menemuinya untuk menghiburnya di sana. Namun Cole kelihatan bad mood dan tidak mau berbicara dengan Dr. Malcolm. Kemudian Dr. Malcolm pulang ke rumah dan melihat TV menyala dan menayangkan rekaman video Dr. Malcolm dan Anna saat menikah. Dari sini timbul pertanyaan, berarti Anna dong yang menyetel video itu? Berarti masih cinta dong? Semakin membuat bingung apa yang terjadi pada hubungan mereka. Saat Dr. Malcolm ke kamar, dia melihat Anna yang sedang mandi dan ada obat antidepresi di sana. Dan di sini timbul pertanyaan lagi, apa Anna depresi? Dan apa yang membuatnya depresi? Adegan berpindah ke Cole. Cole sedang berada di pesta ulang tahun temannya, dan seperti biasa, Cole menyendiri dan tidak bergaul dengan teman-temannya. Cole melihat balon menuju lantai atas, lalu Cole pergi ke atas untuk mengambil balon itu. Cole sampai di sebuah ruangan, dan dia malah dikunci di ruangan itu oleh teman-temannya. Cole berteriak histeris saat dikurung di ruangan itu. Karena kejadian itu, lalu ibu Cole membawa Cole ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, dokter mengatakan Cole tidak apa-apa, tapi ada luka di tubuhnya. Lalu pihak rumah sakit menuduh ibu Cole yang melakukannya. Tapi ya itu tidak mungkin, karena kita tahu ibu Cole sangat menyayangi Cole. Ketika Cole di rumah sakit, Dr. Malcolm datang untuk menghiburnya, dan dia mendongeng cerita pada Cole. Lalu Cole bertanya pada Dr. Malcolm, kenapa kau sedih? Dr. Malcolm lalu menceritakan dongeng tentang dirinya, yang intinya dia gagal menyelamatkan salah satu pasiennya, dan semenjak itu hubungan dengan istrinya berubah. Mendengar cerita dari Dr. Malcolm, Cole hatinya tersentuh, dan akhirnya Cole menceritakan rahasianya pada Dr. Malcolm. Rahasia Cole yaitu Cole bisa melihat hantu, dan Cole menjelaskan hantu itu mereka tak saling melihat, mereka cuma melihat apa yang ingin mereka lihat, dan mereka tak tahu mereka sudah mati. Namun Dr. Malcolm tidak mempercayainya, dan Dr. Malcolm menyimpulkan Cole menderita halusinasi paranoia. Setelah pulang dari rumah sakit, ibu Cole membawa Cole ke kamar rumahnya untuk tidur. Ibu Cole melihat ada luka di badan Cole, dan ibu Cole menelpon orang tua teman Cole karena mengira teman-teman Cole yang melakukannya. Saat tengah malam, Cole bangun untuk kencing. Saat kencing, ada sosok yang lewat. Lalu Cole pergi ke dapur untuk melihatnya, karena dia mengira ibunya yang lewat saat itu. Dan saat di dapur, ternyata sosok itu adalah hantu wanita dan memiliki luka cakar di tangan. Lalu Cole bersembunyi di kamarnya. Keesokan harinya, di sekolah Cole ada pementasan drama. Namun Cole terlihat tidak menyukai drama itu. Dan setelah selesai drama, Cole dan Dr. Malcolm berjalan di lorong sekolah. Cole melihat penampakan yaitu orang yang sedang digantung. Nah, berarti Cole benar dong tentang dulu bangunan sekolah ini bekas tempat hukuman menggantung orang. Namun Dr. Malcolm tidak melihat apapun. Kemudian saat di rumah, ibu Cole memarahi Cole karena dia memindahkan perhiasan pemberian dari nenek Cole. Tapi Cole merasa tidak memindahkan perhiasan itu. Lalu ibu Cole marah pada Cole karena tidak mengakui perbuatannya. Padahal yang memindahkan perhiasan itu adalah hantu nenek Cole. Kemudian saat Cole menuju ke kamar, Cole didatangi penampakan seorang pria yang kepalanya tertembak pistol. Karena ketakutan, Cole pun pergi ke kamar ibunya. Ibu Cole sangat sedih melihat Cole yang terus-terusan ketakutan dan bingung ada apa dengan Cole. Kemudian kita ditunjukkan Anna yang sedang bekerja di tempat perhiasan. Dan ternyata pria yang dekat dengan Anna, dia juga bekerja di sana. Saat mereka sedang berbicara berdua, kaca etalase toko pecah dan ditunjukkan ada Dr. Malcolm di sana. Mungkin Dr. Malcolm cemburu melihat mereka.
Lalu Dr. Malcolm bilang ke Cole dia tidak bisa menolongnya lagi, karena Dr. Malcolm merasa dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak ada waktu untuk istrinya. Namun Cole terus memohon sambil menangis pada Dr. Malcolm untuk membantunya, karena menurut Cole hanya Dr. Malcolm yang bisa menolongnya. Ketika Dr. Malcolm berada di ruangan kerjanya, dia mengingat pasiennya yang gagal ditanganinya, yaitu Vincent Gray. Dr. Malcolm merasa kasus Vincent dan Cole memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama mengalami halusinasi. Lalu Dr. Malcolm memutar kembali rekaman saat menangani Vincent Gray. Kemudian Dr. Malcolm mengeraskan volume rekaman itu dan ada suara samar-samar di video itu. Padahal hanya ada Vincent dan Dr. Malcolm di ruangan itu. Akhirnya Dr. Malcolm mempercayai tentang omongan Cole tentang hantu dan dia salah menganggap Cole menderita halusinasi. Lalu Dr. Malcolm menemui Cole di gereja dan Dr. Malcolm memberi saran pada Cole untuk mendengarkan hantu-hantu itu. Dan Dr. Malcolm meyakini jika Cole membantu mereka, maka hantu itu akan pergi. Saat Dr. Malcolm menuju rumah, dia bertemu pria yang dekat dengan Anna. Namun saat Dr. Malcolm memanggilnya, dia tidak mendengar dan langsung pergi. Di malam hari, saat Cole sedang tidur, dia didatangi hantu seorang gadis kecil. Cole sangat ketakutan, namun Cole memberanikan diri untuk mendengarkan hantu itu, dan hantu itu ternyata hanya mau minta tolong pada Cole. Keesokan harinya, Cole dengan ditemani Dr. Malcolm menuju ke rumah hantu gadis kecil itu, dan di sana sedang ada pemakaman gadis kecil itu. Cole menuju kamar gadis kecil itu, dan saat di kamar ada hantu gadis itu. Lalu hantu itu memberi Cole sebuah kotak untuk diberikan kepada ayahnya. Cole lalu memberi kotak itu ke ayah hantu itu. Ketika dibuka, isinya sebuah video rekaman. Dan yang mengejutkan di sini, di isi video itu menunjukkan yang menyebabkan gadis itu meninggal adalah ibunya sendiri, dengan cara memberi racun pada makanan gadis itu. Di hari berikutnya, Cole ada pementasan drama, dan dia berbicara dengan seorang wanita di sana. Dan ternyata wanita itu adalah seorang hantu dengan luka bakar di sebagian tubuhnya. Namun di sini Cole sudah terlihat bahagia dan sudah bisa menerima bahwa dia memiliki kemampuan untuk melihat hantu, atau bisa dibilang indera keenam. Dan kemampuannya adalah untuk mendengarkan para hantu dan menolong para hantu agar para hantu bisa beristirahat dengan tenang di akhirat. Pementasan drama dimulai, dan Cole terlihat sudah bisa tertawa dan bergaul dengan teman-temannya. Dr. Malcolm bahagia melihat itu. Setelah pementasan drama, Cole dan Dr. Malcolm saling berbincang dengan bahagia. Lalu Cole memberi ide pada Dr. Malcolm agar bisa berbicara dengan istrinya lagi, yaitu Cole menyuruh Dr. Malcolm berbicara dengan istrinya saat tidur. Lalu Dr. Malcolm menyarankan Cole untuk memberitahu ibunya soal kemampuannya. Setelah itu, Dr. Malcolm pergi karena sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat Cole jadi periang seperti anak-anak pada umumnya. Kemudian adegan berpindah ke jalan yang ada kecelakaan di sana. Di sini saya berpikir Cole atau Dr. Malcolm mengalami kecelakaan, tapi ternyata tidak. Sutradara film ini sangat cerdik. Dia mengarahkan pikiran penonton untuk saling menebak kejadian-kejadian selanjutnya. Di tengah macet karena kecelakaan itu, Cole memberitahu ibunya bahwa dia bisa melihat hantu. Dan luka-luka pada badan Cole selama ini para hantu yang melakukannya. Namun ibu Cole terlihat tidak percaya. Lalu Cole membuktikannya dengan memberitahu Cole bertemu dengan hantu neneknya Cole, atau bisa dibilang ibu dari ibunya Cole. Cole menceritakan cerita dari hantu nenek Cole, yaitu kisah ibu Cole saat kecil, agar ibu Cole percaya bahwa Cole didatangi arwah neneknya. Mendengar cerita Cole, akhirnya ibu Cole percaya. Adegan di momen ini sangat mengharukan dan hanya bisa dirasakan saat kalian melihat film aslinya. Jadi PTK Review meminta maaf karena tidak bisa menggambarkan adegan mengharukan ini. Pokoknya, intinya arwah nenek Cole meminta tolong pada Cole untuk memberi salam bahwa dia bangga pada anaknya. Mendengar itu, ibu Cole terharu dan mereka berpelukan. Adegan berpindah ke Dr. Malcolm. Saat Dr. Malcolm sampai di rumah, dia melihat Anna yang tidur sambil menonton rekaman video pernikahan. Lalu Dr. Malcolm ingat perkataan Cole untuk berbicara dengan istrinya saat tidur. Di saat Anna tertidur, dia mengigau dan mengatakan
kenapa kau meninggalkanku?" Dokter Malcolm bingung mendengar itu, karena Dokter Malcolm selama ini selalu bertemu dengan Anna. Kemudian cincin Dokter Malcolm terjatuh dan dia sadar dia selama ini tidak memakai cincin setelah insiden penembakan yang dilakukan oleh Vincent. Dan dari sinilah plot twistnya. Dokter Malcolm mengingat perkataan Cole tentang, "Aku melihat orang, mereka tidak sadar mereka sudah mati, mereka cuma melihat apa yang ingin mereka lihat." Karena mengingat perkataan itu, Dokter Malcolm sadar ternyata selama ini dia adalah seorang hantu yang ingin meminta pertolongan pada Cole. Namun Dokter Malcolm tidak sadar bahwa dirinya hantu. Dan ini sebabnya Anna tidak pernah mengobrol dengan Dokter Malcolm setelah penembakan oleh Vincent. Dan jika saya teliti dari film ini, Dokter Malcolm hanya berdialog dengan Cole saja. Akhirnya kita tahu ternyata Anna tidak meninggalkan Dokter Malcolm, melainkan Anna masih mencintainya. Inilah jawaban-jawaban kenapa Anna memakai obat antidepresi dan tidak menyambut Dokter Malcolm saat pulang. Kemudian Dokter Malcolm mengingat kejadian penembakan itu, dan dia sadar bahwa dirinya sudah meninggal saat itu juga. Akhirnya Dokter Malcolm bisa meninggalkan Anna dengan tenang. Dan dalam tidur Anna, Dokter Malcolm mengucapkan selamat tinggal. Sedikit penjelasan dari film ini menurut saya, Cole dari awal sudah tahu bahwa Dokter Malcolm adalah seorang hantu. Itu sebabnya di awal film saat mereka pertama bertemu, Cole ketakutan ketika melihat Dokter Malcolm. Dan penyebab Dokter Malcolm jadi hantu penasaran yaitu karena dia gagal menolong pasiennya yaitu Vincent Gray. Dan takdir mempertemukan Dokter Malcolm dengan Cole. Cole mengalami masalah yang sama persis seperti Vincent, pasien yang gagal ditanganinya. Dokter Malcolm akhirnya bisa menebus kesalahannya di masa lalu dengan menolong Cole, walaupun dia sudah menjadi hantu dan dia tidak sadar bahwa dirinya hantu. Oke, sekian pembahasan dari film kali ini. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, like, share, dan subscribe agar channel ini berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.